Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, siapkan alat tulis. Yang kedua, jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Dan yang ketiga, duduk dengan rileks. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Sedangkan tujuan pembelajaran, yang pertama menentukan ide pokok dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua, mengemukakan ide pokok dalam teks lisan dan tulis. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang kalimat utama. Nah, apa sih ide pokok tersebut dan apa kaitannya dengan kalimat utama? Yuk kita akan simak bersama-sama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Nah, nama lain dari ide pokok biasa juga disebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf, hanya terdapat satu ide pokok di setiap paragrafnya masing-masing. Sedangkan perbedaan antara kalimat utama dengan ide pokok yaitu kalimat utama diambil dari suatu paragraf secara utuh kalimat. Hanya saja bergantung posisi kalimat itu berada di awal, akhir, atau awal dan akhir. Sedangkan ide pokok hanya diambil sebagian kata yang dijadikan ide atau gagasan yang isinya mencakup keseluruhan isi paragraf. Adapun fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Selain itu juga terdapat ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang keempat, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Yang terakhir, biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Berikut adalah langkah-langkah menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat isi paragraf. Kedua, mencari kalimat dari bacaan yang diberikan. Ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Kelima, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh paragraf berikut. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya, mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar.
Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Nah, ketika kita lihat kalimat utama dari paragraf tersebut itu berada di awal paragraf. Nah, untuk kalimat utama dituliskan dari awal hingga titik. Jadi lengkap kalimat utama itu dituliskan benar-benar satu kalimat. Jadi kalimat utamanya yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Nah, kemudian bagaimana dengan ide pokoknya? Ide pokok hanya diambil sebagian dari kalimat utama. Nah, di sini ide pokoknya yaitu reptilia jenis hewan melata dan merayap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.